Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bukuku. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku-buku berbahasa Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan untuk membeli buku aslinya di toko-toko kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesukaan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan request buku favorit Anda di kolom komentar. Channel Bukuku membantu Anda membaca buku dengan audio. Selamat mendengarkan. Bab 3. Siapa yang lebih salah? Ada baiknya kita harus menghindari ini, mencari-cari kesalahan orang lain untuk pembelaan diri. Perasaan bersalah cenderung muncul pada diri seseorang yang cenderung rapuh untuk menyayangi dirinya sendiri. Pernahkah kalian merasa salah ketika ingin bersenang-senang atau bersantai saja? Bahkan mungkin merasa kalau tidak ada kesempatan bersenang-senang karena saya belum melakukan hal yang membuat orang lain bangga terhadap kinerja atau prestasi saya. Gilcock dan Seladynoff mengatakan bahwa ada beberapa keluarga yang menggunakan manipulasi dan rasa bersalah kepada anggota keluarganya yang lain dengan tujuan untuk menggunakan rasa bersalah itu untuk menggerakkan orang tersebut menuruti kemauannya. Tanpa kita sadari, terkadang kita sudah belajar terbiasa untuk merasa bersalah sejak kecil. Sang manipulator menggunakan perasaan takut pada rakyat jelata agar ia terus bekerja keras sesuai ambisi jahatnya. Biasanya manipulator ini tidak mengatakan kemauannya secara terang-terangan, tetapi mempermainkan perasaan bersalah kita, dan wanita merupakan yang paling rentan dalam hal ini untuk dimanipulasi. Beberapa manusia ada yang merasa ketakutan saat ia membuat kesalahan. Saya tidak pernah merasa heran ketika seseorang dipanggil pimpinan karena teguran kecil pekerjaan yang mungkin belum terlalu beres. Bukannya menyelesaikan beberapa detail yang kurang teratur, orang ini malah membuat bola salju di masalah yang sebenarnya tidak begitu besar. Intinya mencari pemakluman dari rekan kerja dan big boss. Ada kalanya seseorang harus belajar tentang tanggung jawab. Tanggung jawab di sini bukanlah artian hukuman yang harus kalian jalani, karena sebuah kesalahan yang baru saja kalian lakukan, tapi tentang sikap. Sikap untuk memberikan ruang bagi diri kalian, untuk memberikan penerimaan tentang kekurangan yang baru saja kalian ketahui. Mengapa kita harus bersusah-susah mendapatkan pengakuan dan pemakluman semu dari orang lain dan mengorbankan diri sendiri hingga tersesat dalam angan kesempurnaan? Siapa lagi yang biasa kita salahkan selain pekerjaan? Boleh saya mengatakan, saat kita masih menempuh pendidikan, bukan pilihanku aku ambil jurusan ini. Sebenarnya, aku ingin masuk SMA atau SMK saja. Sebenarnya, aku hanya menuruti kemauan orang tuaku saja. Aku sebenarnya tidak ingin sekolah di sini, tapi orang tuaku yang memaksa. Nyanyian sedih sering terdengar bernada seperti di atas. Semua yang terjadi karena orang tuaku yang dulu memaksaku. Aku sebenarnya tidak suka dan tidak sesuai dengan passionku. Kalau sekarang aku di kondisi yang sedikit sulit seperti ini, salahkan mereka saja.
Seakan-akan kita ingin mengatakan hal itu ke dunia. Sayang pemikiran itu tidak hanya bertahan 1 sampai 2 tahun, bahkan mungkin 5 atau 10 tahun. Sudah mendapatkan objek untuk disalahkan, mengapa kita harus merasa bersalah dan bertanggung jawab? Biarkan objek yang salah yang bertanggung jawab. Kalau aku seperti ini, mereka tetap yang bersalah. Mungkin akan terasa lebih mudah untuk kita saat pertama, kedua, atau ketiga kali bersembunyi. Tapi setelah menjadi kebiasaan, perasaan kecewa, marah yang melelahkan akan menyerang kita semakin kuat. Menyalahkan orang lain bukanlah sebuah pemecahan masalah. Jika setiap kesialan dan ketidakberuntungan kita limpahkan kepada orang tua kita, itu hanya akan menambah perasaan marah, takut, dan penyesalan. Jika debu setebal 1 cm tidak kita bersihkan, semakin bertambah minggu, bulan, dan tahun, tetap kita biarkan, dan bahkan kita pindahkan debu lain ke tempat yang sama. Jika kita berharap tempat itu akan terasa ringan dan bersih adalah bodoh. Jangan menanyakan kenapa aku seperti ini. Tanyakan, kenapa aku tidak bisa melepaskan perasaan marah ini? Kenapa? Siapa yang lebih salah daripada diriku masih terasa lebih penting? Halo Sobat Bukuku, buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Demikianlah bab ketiga dari audiobook berjudul Baca Buku Ini Saat Engkau Lelah, karya oleh Munita Jenny, penerbit Psikologi Corner. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini, dan nantikan bab selanjutnya dari bukuku. Sekali lagi, kami sarankan untuk menghargai hasil karya penulis, belilah buku aslinya di toko-toko kesayangan Anda. Membaca itu ibarat menambang. Semakin dalam, semakin banyak hal berharga yang didapat. Jenny Karai.